A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak-nampaknya dari jawab salamnya di selawatnya lapar lagi kayaknya. Lapar? Hah? Oke. Ini ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sempurna majelis malam hari ini. Setelah di awal tadi Ustaz Azami memulai salawat dengan kita menyebut Asmaul Husna, ditambah lagi bersalawat, dan sempurna lagi majelis malam hari ini. Selain Mama Majelis Taklim yang hadir, juga dihadiri oleh tokoh ulama yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat Ayanda Rian Nursan, yang saya tahu banyak sekali kesibukannya. Yang saya hormati juga Bapak Kapolda atau mewakili, serta Bapak Kapolresta, Bang Tri dan teman-teman semua, para guru semuanya, ada Ani Jafar, ada Munir dan semua yang hadir serta tokoh masyarakat. Ini sebuah malam yang mahal. 3 hari lalu saya baru landing di Indonesia, habis peresmian masjid di Yokohama, Jepang. Di mana saudara-saudara kita untuk buat acara seperti ini itu tidak boleh pakai pengeras suara. 16 hari di negara yang tidak punya azan. Jadi hari ini kita dengarkan selawat, dengarkan azan, bisa kumpul dengan tokoh, itu mahal. Sebelumnya di sana kalau mau sholat 5 waktu harus bayar ruangan per jam sekian juta. Kebayang nggak kalau mau sholat Jumat, sholat Maghrib atau sholat zuhur berjamaah, setiap orang harus bayar untuk sewa ruangan. Jadi bersyukur nggak kita ada di Indonesia? Bersyukur nggak ada di Kalimantan Barat? Syukur nggak gubernurnya hadir? Bersyukur. Ya kan? Jadi ini yang harus kita resapi malam hari ini. Malam hari ini saya ingin berbagi kisah, berharap pulang daripada majelis ini semua jemaah yang hadir mendapatkan satu rahasia kehidupan. Bagaimana? Tidak ada lain, tidak ada, bukan tujuan kita bermajelis itu litutma'inna qulubuhum bizikrillah, agar banyak mengingat Allah, agar hati jadi tenang. Biar balik setelah majelis ini semua hati bahagia. Mau bahagia? Semoga yang pulang balik majelis ini utangnya lunas. Yang mau lunas berapa orang utangnya? Oh banyak Saya membaca Pak Gub kemarin rilis data di Pontianak di media cetak, angka pinjaman online di Pontianak meningkat menjadi kurang lebih 300.000 orang terdata yang terjebak pinjaman online. Dari segala duduknya ketahuan mana yang sedang jatuh cinta, mana yang sedang jatuh tempo. Oke. Kemarin di Kuburayan tempat saya ada seorang ahwat bunuh diri, masih remaja. Setelah di tracking ternyata habis berpisah sama laki, tak sanggup dengan beban utang, dicek banyak catatan pinjolnya, bunuh diri. Kemarin juga salah satu mahasiswa Pontianak yang di Malang gantung diri di kuburan di Malang. Nah, artinya hari ini kita sedang dihadapkan hidup dengan kebutuhan yang terus meningkat. Tambah lagi, sebentar lagi minyak naik gitu kan. Nah, kalau nggak pakai iman, kalau nggak pakai Allah, maka bisa jadi kita lah
orang-orang yang susah berikutnya. Nah, saya ingin tanya sekarang, siapa yang ingin setelah pulang dari majelis hidupnya bahagia? Katakan saya. Yang ingin, karena banyak emak-emak yang ingin THR-nya nambah, katakan saya. Berarti belum nambah tahun ini. Lakinya ada datang. Tak ada datang. Saya doakan semoga tahun depan THR-nya nambah. Beli bajunya 5 setel. Emasnya nambah. Kalau jalan lebaran bersebelah tangannya. Nah, ini kuat di depan ya. Nah, maka Bapak sekalian, selalu orang berpikir cara untuk bahagia itu kalau uang lebih. Selalu orang berpikir cara bahagia itu kalau nanti disayang laki, bini pandai masak, punya rumah bagus. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Saya dah keliling ketemu banyak orang, dan ternyata ketika kita tak punya apa-apa, ada satu yang bisa jadi rumus bahagia yang hari ini kita sudah lakukan. Oh, tahu nggak kira-kira? Dan sebenarnya saya ini cuma mukadimah ya, Bapak Ibu. Kebetulan malam hari ini hadir juga di tengah-tengah kita guru kita semua, Ayahman. Insya Allah nanti sebagai penutup kita minta juga petua dan nasihat Ayahman. Mau lagi kira? Oke. Nah, satu nasihat yang saya ingin sampaikan, ketika saya ngomong di depan pernah di posisi banyak orang, di posisi hidup dengan tekanan, lagi dikejar-kejar utang miliaran, lagi difitnah di mana-mana, orang tua terbatas, tak punya aset, tak punya apa-apa yang bisa dijual. Saya ingat satu hal waktu itu yang bisa dipakai untuk menghadirkan pertolongan Allah. Nah, sholat udah, ngaji udah, tapi kok belum datang pertolongan Allah? Ternyata sering banyak orang lupa. Dan Allah sudah sebutkan di Quran, ma yaf'alullah, tidaklah Allah mengazab seorang manusia jika orang itu selalu bersyukur. Hari ini saya melihat dengan kondisi zaman yang lapar ini, orang itu gampang terpancing dan gampang komen dan gampang ngeluh. Betul lah kira-kira? Presiden bikin MBG ngomel di mana-mana, betul? Tak selesai, padahal ngomelnya enggak selesai. Jalan provinsi belum kelar, ngomel dari sosmed. Betul lah kira-kira? Jangan-jangan itu yang berutang di Bina Lusunas. Bukan Pak Agus tak kerja. Saya pernah satu pesawat dengan Bapak pulang dari Bali. Waktu itu saya lihat habis kerja setiap hari, meeting, tanda tangan berkas. Maka harus ketemu jawabannya, dan ketemu jawaban di Quran. Jangan-jangan yang membuat orang udah rajin sholat, udah rajin ngaji, belum selesai masalah hidupnya karena lebih banyak mengeluhnya ketimbang bersyukurnya. Betul enggak? Coba cek tadi saat kita sholat isya. Siapa yang doa bilang makasih ke Allah? Ada? Siapa yang tadi habis sholat, waktu sholat isya bilangnya, ya Allah, rubahlah laki aku, ya Allah, tidak masuk ngorok, ya Allah. Ya Allah, laki aku, ya Allah, tak balik-balik, ya Allah. Tidak ada jemaah. Habis isi kajian datang ke saya, Ustaz, kemana lah supaya laki saya itu kayak Ustaz ada hidayat, kata dia. Nggak sejauh sekali kembali gitu ya. Oke, buat emak-emak ini enggak punya suami lebih baik. Mana kira-kira? Kan itu kan isi doanya tadi, betul? Saya kasih satu amalan agar ibu-ibu tadi ini rezeki makin berlimpah loh. Itu sih saya. Yang tadi ngeluhkan lagi itu THR kurang, kalau habis mandi anduk itu tak pernah digedai, letakkan di kasur, betul? Kalau ngambil baju di lemari mesin tak ya berantakan lagi, betul? Nah, kalau habis balik kerja bukannya di rumah ngajarkan anak ngaji, nongkrong ngaji, main gaplek di pos kambling, betul? Nah, itu mau nggak suami dirubah lebih baik sama Allah? Itu saya doa aja, itu saya angkat tangannya. Buat mak-mak, ya Allah, aku wakafkan lakiku di jalanmu ya Allah. Ayo.
Betul kan? Maka kami saya pusingkan dapat pahala. Daripada sambil cari kutu ngomongkan lagi. Pahalanya belum dapat, rezekinya belum tentu, dosa gibah dah ada. Betul tak? Nah, jangan-jangan itu tuh yang membuat kita di surah An-Nisa ayat 47 tidak Allah bilang, kalau kau dulu terus, maka Allah akan kasihkan hukuman. Maka saya ingin berbagi, ini saya pengalaman pribadi loh, misalnya. Saya punya pengalaman pribadi. Saya punya anak atas Allah yang nomor 1 sudah selesai dia ada 30 juz. Nomor 2 sedang proses. Yang nomor 3 ini agak lain sedikit. Umur 4 tahun kemarin, bapaknya lagi imam sholat. Saya tidak mau ngasih dia handphone, Pak. Handphone tidak dikasih. Ternyata gara-gara ada TV nonton YouTube. Masalahnya di YouTube sekarang tuh channel YouTube Kids tentang game, streaming game itu. Si anak mudanya itu pakai bahasa-bahasa bom binatang juga. Pusing gitu lah, ya kan? Tunggu gitu kan? Jadi akhirnya tiba-tiba anak-anak saya ini, saya lagi sholat waktu itu, Allahu Akbar, imam lewat dia, adi babi gitu deh. Kenapa sih rumah tahu? Terus lagi jalan, anjing. Nah, sekasar itu. Ini bocil-bocil nonton YouTube ini. Yang lagi sedih waktu itu, Ayaman datang, salam sama Ayaman, salam nak. Habis begini kan Ayaman. Nah. Oke. Buku Plaza ini anak kecil, umur 5 tahun. Mau saya omelkan, belum paham. Betul? Mau dimatikan YouTube-nya, diguling-guling. Maka satu-satu yang bisa saya lakukan adalah minta kepada yang punya dia. Dan saya tak bilang, ya Allah rubah anakku ya Allah. Enggak. Kalau saya bilang, ya Allah rubah anakku ya baik. Lalu Allah bilang, memang kau tak bersyukur dan kasih anak. Buat mak-mak yang ya Allah, jadikan laki aku lebih baik. Kalau Allah bilang, kalau tak bersyukur ya sudah kasih laki ya. Yang aku kasih orang lain mau tak kira-kira. Akhirnya saya belajar. Dari doa tadi, saya bilang sama Allah, ya Allah, makasih ya Allah, udah kasih saya anak, udah kasih anak yang ketiga ini ya Allah. Ajarkan aku sebagaimana engkau mengajarkan Daud mendidik Nabi Sulaiman. Ajarkan aku sebagaimana engkau mendidik Ibrahim, mengajarkan Ibrahim mendidik Ismail. Ajarkan aku bagaimana engkau mendidik Yakub, bagaimana mengajarkan Yakub mendidik Yusuf. Jadi yang harus berubah itu kita dulu, misalnya. Maka doa yang sama saya bawa. Kalau dulu ya Allah, rubahlah diri ya Allah, misalkan. Rubahlah lagi ya Allah. Saya ganti redaksi doanya. Kalau Bapak ingin praktek, ya Allah, makasih udah kasih ini. Makasih udah kasih ini ya Allah. Karena ada orang yang tak begini sekarang. Betul tak? Nah, mana-mana yang jomblo, katakan saya. Kan? Pantasan Pontianak macet. Satu jomblo, satu motor soalnya. Nah maka ganti doanya. Punya masalah dengan pasangan. Bukan rubah pasangan aku ya Allah. Jangan. Kalau Allah merajuk berarti kau bilang buatan aku tak bagus. Kena marah tak kita? Tidak marah. Maka makasih ya Allah, ikut saya, angkat tangannya buat mama. Ya Allah, makasih, udah kasih suami yang ganteng, baik hati, suka ngasih duit dan menyayangi. Walaupun doanya tidak ikhlas kan. Ya, bapaknya juga. Ya Allah, makasih, udah kasih bini yang rajin masak, wangi, kalau ngomong lembut, suka mijitkan kalau balik kerja. Betul kan Pak? Jadi doa itu dipantaskan dulu. Itulah namanya doa baik sangka. Coba dah praktek. Bila perlu doanya tuh, bila perlu doanya di 2/3 malam, bini aja tidur, kita besarkan doanya.
Ya Allah, aku tengok ya Allah, dah 20 tahun aku menikah ya Allah. Ini nasib hidup ya Allah. Maka saya dah kasih bini yang bunuh kita, tak pernah dibunuh kita. Orang bilang, bini mana ini bisa? Kata dia. Maka di kondisi yang susah hari ini, yang kata orang ekonomi susah, apa-apa susah, jemput keajaiban dengan cara bersyukur. Itu kata kuncinya. Dengan cara apa? Pertama, kalau saya doa, ya Allah makasih dilahirkan aku dari orang tua yang besarkan. Makasih ya Allah dah kasih aku bini yang menyenangkan hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Makasih ya Allah dah kasih aku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Bisnis lagi jatuh, pekerjaan lagi gak nyaman. Makasih ya Allah dah kasih aku kerjaan hingga aku hari ini bisa menafkahi keluarga aku ya Allah. Maka itulah doa bersyukur yang Allah merubah menjadi jalan untuk Allah merubah takdir. Kita jalan kira-kira punya kawan. Kalau kita punya kawan, lebih suka teman kita yang banyak ngeluh atau yang banyak makasihnya? Berarti kalau teman kita hari-hari kita mengeluh ya terus, ngeluhkan lakinya, ngeluhkan kerjaannya, ngeluhkan utangnya, nyaman tak berkawan sama dia? Nyaman tak kira-kira? Bila perlu kalau mau jalan-jalan ke pasar, arisan, tak diajak kan gitu kan? Terbayang tak kalau Allah tidak suka dengar doa kita hari itu? Sayang gitu deh. Emang? Maka sebagai pesan untuk diri saya sendiri juga dan buat semua jemaah yang hadir, kita udah selawatan nih, kita udah memuji Allah Subhanahu Husna, kita sudah ngaji tadi Ar-Rahman, tapi gara-gara kita ngeluh aja pulang ini, apa acara nih? Panas jauh tak kedengaran, rusak lagi dia. Apa caranya? Makannya tak nyaman, rusak lagi dia. Maka mulai hari ini, kalau nggak percaya, saya punya teman orang Pontianak, pemilik properti Mitra Sejahtera. Dia ikut seminar Pak Bu di Singapura. Bayar seminarnya 150 juta. Pembicaranya dari Amerika, namanya Anthony Robbins. Dia orang kebutuhan Buddha. Terus dia cerita, bro, saya tahu nggak? Ana ikut seminar bayar 150 juta. 2 hari hanya disuruh menulis apa nikmat yang sedang kau dapatkan dalam hidup. Tidak ke Islam. 150 juta. Maka salah satu cara terbaik untuk dapatkan pertolongan Allah dengan cara apa? Banyak-banyak terima. Maka ada yang datang sama laki bini hari ini, ada saya kasih PR. Yang datang sama lakinya, yang datang ke bininya, sebelum sampai rumah sama-sama bilang makasih. Siap nggak? Makasih sayangnya, makasih Pak, udah jadi suami yang baik sekali. Bisa tengok mak bapak kali. Makasih Bunda sudah jadi istri yang baik. Itulah yang membuat Allah menghadirkan pertolongan. Siap praktek? Coba dah praktekkan 40 hari bersyukur ini. Insya Allah minimal hati jadi tenang. Hati yang tenang mendatangkan rezeki yang lapang. Jadi tak ada cara-cara yang canggih dalam rumus bahagia. Karena Allah berfirman di Quran, aku ciptakan mata, telinga agar kau bersyukur. Nah, jangan-jangan maksiat kita selama ini bukan tak sholat, bukan tak ke pengajian, bukan tak wirid, bukan tak selawatan, tapi setelah selawat, setelah ngaji, balik ke rumah, buka TikTok, buka Facebook, tengok rumah berantakan, isinya ngomel semuanya. Mulai sadar? Coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Oke, tepuk kan sebelahnya. Saudaraku, saudaraku. Saudaraku, saudaraku. Beruntung kita malam hari ini. Dipilih sama Allah. Datang ke selawatan ini. Rumusnya sudah jelas. Kalau mau bahagia, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bilang makasih sama Allah. Jangan banyak mengeluh. Nanti makin bertambah utangnya. Jangan banyak mengeluh sama laki. Karena yang nikah dia banyak. Betul tak? Yang nikah dia banyak. Yang nikah ini banyak kan nih.
amin ini. Allah terus barangkali. Kejar amin banyak. Nah, banyak bersyukur. Bukan hanya bilang hamdalah, dan puncak bersyukur adalah mengambil bagian menolong agama Allah. Nah, tadi kita sudah lihat video daripada sekolah Quran. Oke, maka ambil bagian apa yang bisa dibantu. Punya harta, bantu harta. Punya doa, bantu doa. Punya kuota, bantu share. Rugi. Insya Allah bangunan tadi akan diselesaikan Allah. Pertanyaannya, ada nama kita tidak di dalamnya? Lihat tuh, orang Jawa pakai iman itu begitu. Ada nama kita di dalamnya. Oh ada ya? Masa itu bisa kan lagi dengan angkat tangan itu? Saya doakan yang angkat tangan itu, Allah besok izinkan bisa wakaf di 1 miliar. Berarti kalau wakaf di 1 miliar, Allah kasih di harta 100 miliar. Amin Allahumma amin. Saya kunci dengan kisah. Yakin tak kita semua yang hadir malam hari ini sebenarnya, selain berselawat, kita adalah orang yang rencananya mau dipakai badannya sama Allah sebagai puncak kesyukuran untuk menyelesaikan rubah Quran tadi. Yakin tak kira-kira? Saya kunci dengan kisah ya, sebelum nanti Ayah Man akan nambahkan. Dalam satu majelis, di tepatnya bulan Ramadan waktu itu, Ustaz kampung lagi bilang, jemaah sekalian, tidak ada ibadah yang Allah janjikan di Quran selain ibadah berbagi yang jelas balasannya, kata Allah. Maka kita akan menyelesaikan masjid ini. Dan siapakah yang beruntung, kata Ustaz itu, adalah orang yang dipakai badannya sama Allah untuk menyelesaikan masjid ini. Kalaulah kita lihat hari ini, tadi saya pinjam. Nah, tadi Ayah menunjukkan saya, bro, coba saya buka salah dulu. Tertulis di situ Bandung 22 Agustus 1960 Masehi. Penyusunnya Haji Ali Usman Al-Katapani. Oke. Udah 66 tahun. Berarti selawat 40 ini sudah dibaca berjuta kali, ya, itulah. Ngalir nggak pahala beliau? Terang nggak kuburannya? Kebayang nggak sekolah Quran jadi gedungnya besar, selawatnya 5.000 orang, ngalir nggak buat orang-orang yang ikutan membangun itu? Yang belum punya utang tuh lantang jawabnya. Yang jatuh tempo bingung jawabnya. Kemana tuh jawab ngalir? Besok ini WhatsApp udah masuk dah. Jangan lupa hari ini wifi udah mati di rumah. Nah maka kita belajar dari kisah ini. Akhirnya Ustaz bilang, ada yang mau kita kurang 1 miliar lagi, kata Ustaznya. Lalu kata Ustaz, ada nggak yang mau dicatat sama Allah dan sampai hari kiamat menjadi orang yang dipilih badannya untuk menyelesaikan ini? Semua angkat tangan, ya kan? Semua angkat tangan waktu itu jemaah. Oke. Pertanyaan sekarang, ada nggak di antara jemaah yang berani berwakaf 1 miliar? Ada yang angkat tangan. Ini cerita. Kalau di sini insya Allah tawadu semua. Akhirnya ada seorang office boy angkat tangan. Saya Ustaz, kata seorang office boy, pengusaha, pejabat, tak berani angkat tangan waktu itu. Office boy yang angkat tangan, saya Ustaz. Loh, dah. Akhirnya Ustaz tanya lagi, ada yang lagi? Senyap. Yang berani berwakaf 100 juta? 1 orang. 10 juta? Beberapa orang. 1 juta? Mulai belasan. Kalau 1.000? Mulai banyak. Yang ngangkat tangan 1M tadi adalah office boy yang kebetulan gajinya cuma UMR di Jakarta tak sampai 3 juta. Oke. Lihat bagaimana cara Allah bekerja. Nah, dikasihlah yang berwakaf tadi, ini nomor handphonenya, kata panitia. Ini nomor handphonenya, silakan catat, silakan dihubungi ya. Oke, bubarlah acara tuh. Lalu perjalanan pulang, kita mau office boy. Ada 1 miliar. Ada, kan Ustaznya bilang bukannya punya uang, yang mau, gua mau katanya. Betul? Dia mau. Berapa ya Rabi kita Rabi? Berapa ya Rabi kita?
Allahu Akbar. Hitungnya masih belum berani. Allahu Akbar. 3,6 miliar. Oke. Bisa 300 juta. Oh, 300 juta. Kali bersih ya tuh. Soalnya kemarin saya di Yokohama 70 miliar. Itu kalau tidak lunas tuh, kalau di Jepang, di tanah Pak Gus, kalau tidak lunas itu penjara. Akhirnya salah satu Ustaz Erizal yang di Osaka tinggal 20 hari lagi. Dia tahajud kurang lebih 20 malam. Lalu doa, ya Allah kalau kau tak lunaskan ini tanah, jangan harap ada orang lagi yang bertasbih dan nyembah. Selesai 30 miliar 20 hari. Nah kemarin berulang sejarah di Yokohama juga demikian. Kalau tak lunas 3 bulan itu, maka kawan-kawan TKI itu kena kasus hukum. Gitu kau berikan di sana. Allah selesaikan 70 miliar. Dari mana-mana sangkan Allah. Sekarang kita lagi bangun lagi di Kanada sama Sydney. Menyusul lagi Paris dan Gendes insya Allah. Nah akhirnya baliklah. Keesokan harinya lagi bikin kopi di office boy. Dipanggil ke ruangan, bos minta kopi. Datang diantarkan kopi. Namanya Ahmad. Mat lu tinggal di kampung kesini kan? Iya bos. Mat, anak tuh nazar kalau proyek kita tembus, anak mau sedekah, anak mau wakaf. Oh, ada nggak Mat? Masjid yang lagi dibangun. Kebenaran bos, masjid kampung. Akhirnya, ya udahlah habis zuhur kita gerak sana ya Mat. Bergeraklah. Enggak berpikir ekspektasi macam-macam si Ofisur Ahmad ini. Enggak berpikir canggih, dia pikir baiklah 10 juta, 20 juta. Dibawalah ke temu sama DKM masjid. Pak, perkenalkan ini bos tempat saya kerja, ya kan? Nah, beliau ingin berwakaf. Akhirnya dibukalah, bos tuh ngangkat tas cincin yang dibawanya tuh. Begitu dibuka, ya kan, Mat, tolong hitung Mat, kiamat yang tak pernah megang duit banyak nih, beneran itu. Ternyata dihitung lipatan 100.000 sebat itu, oke, berarti kan 10 juta, itu kurang lebih ada 100 sebat, jadi berapa tuh? 1 miliar. Maka si Ahmad dipakai badannya sama Allah untuk bisa sedekah 1 miliar. Takbir. Jadi kalau 1 miliar aja selesai, 300 juta selesai enggak kira-kira? Yakin enggak? Ada enggak yang mau? Saya enggak tanya ada dalam enggak ya? Ada enggak yang mau? Ya Allah, kalaupun tak ada orang yang wakaf itu atau sedekah itu ya Allah, kau pakailah barang nasi ya Allah, terserahlah caranya macam mana. Ada enggak mau kira-kira? Yang mau angkat tangan, biar malaikat catat, mau enggak? Ya Allah, kita ya Allah, pakailah barang nasi ya Allah, untuk menyelesaikan sekolah Quran ini ya Allah, biar jadi jariah ya Allah, untuk kedua orang tuaku ya Allah, kakek nenek aku ya Allah, jadi penyelamatku di kuburan ya Allah. Yang sudah-sudah, kenapa saya pede ngomong begitu? Suatu malam saya ditelepon sama Ustaz Lukman sama Ustaz Nur Hasan, kurang lebih 2014 atau 2013 lah. Bro, ente di mana? Di rumah. Saya mau jalan sebentar. Datang ke saya. Bro, itu belakang masjid mau jalan itu kan gudang keropok punya Cina. Itu mau dijual dia. Kebetulan yang mau beli orang-orang gereja untuk jadikan paduan suara latihan. Kan cantik tuh kalau kita ajar di latihan suara gak sana. Jadi harmonisasi. Kalau tidak kita beli, habislah. Terus saya sama Ustaz Nurasan udah maju, kata Yaman. Udah bertanya, udah nego. Harganya 1,1 M. Nah gitu saya kan. Yaman ya nepuk saya. Asyiknya karena cara bayarnya. Dan kalau Allah waktu ditepuk, pikirkanlah cara bayarnya. Saya udah bilang, saya tak ada duit, saya tak punya. Saya bilang dalam hati, pakailah barang aku ya Allah. Atas izin Allah, cara pertama waktu itu kita jualan tanah kapling. Untung sekapling 2 juta. Terjualah 250 kapling, DP 500 juta. Tapi jual waktu itu kan. Sampai sebulan bayar 500 juta.
Terakhir berikutnya lagi ada tetangga di depan masjid, orang baik yang wakaf 500 juta, selesai 1 miliar. Artinya selama proyeknya untuk Allah, anggarannya sudah ada di langitnya Allah. Kayak Pak Gus bilang, aspal jalan ya, anggarannya kan nggak ada. Buat MBG ya, anggarannya nggak ada, betul nggak? Kalaulah negara aja bisa buat, berarti Allah bisa buat nggak kira-kira? Maka pertanyaannya hari ini adalah Allah mau pakai badan siapa? Yang dipakai adalah yang punya iman dan yakin malam hari ini. Nah, wasilah itulah yang sekalian. Saya yang dulunya cuma Ayaman tuh nemankan saya dari jualannya, jualan produk-produk flash disk yang omsetnya bulanan cuma puluhan juta, ratusan juta paling tinggi. Gara-gara menyelesaikan bangunan Munjalam yang 1 miliar itulah Allah mulai ngajarkan, mulai ngasih bisnis yang nilainya miliaran juga. Jadi kalau 300 juta ini ada yang mau ngambil berani, maka sebenarnya Allah akan nitipkan dia lebih daripada itu. Ibaratkan duit makelar dari langit. Ada yang mau? Jangan-jangan inilah wasilah hutang kita diluaskan Allah. Nah, maka satu pesan dari materi malam hari ini, banyak-banyak bersyukur. Dan syukur itu bukan hanya sekedar bilang Alhamdulillah, tapi syukur yang paling mahal adalah ketika kita menggunakan semua apa yang Allah kasih untuk tolong agama Allah. Saya doakan semoga yang punya niat, yang punya keinginan, yang punya kemauan, Allah titipkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya dan rumah tangganya. Sampai hari kiamat anak cucunya jadi orang yang paling banyak berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Amin Allahumma amin. Takbir. Nah, itu pesan yang disampaikan malam hari ini. Dapat ilmunya, selamat praktek. Nah, setelah ini kita dengarkan nasihat penutup bagi guru kita semuanya, Ayahman yang Masya Allah kebetulan juga hadir di antara kita. Dan satu hal yang pasti ya Ibunda rahmati Allah, saya pribadi ya kan, merasa hidup saya diperbaiki Allah ketika membersamai ulama, membersamai guru, membersamai ustaz. Kenapa? Karena banyak petunjuk kehidupan dititipkan oleh orang-orang saleh. Fas'alu ala dzikri. Kalau sebutkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, maka membersamai sekolah Quran ini adalah bagian daripada perintah Allah, dan itu kenapa tidak dihadirkan Allah. Itu yang bisa disampaikan. Kita dengarkan nasihat dari Ayahman. Kita sambut dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambut Ayahman. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pada Ayahman guru saya di Gontor, saya masuk Gontor, beliau guru pertama saya. Minta rela, minta ridho, nasihat beliau sekaligus doa Ayahman. Kepada yang mulia dipersilakan. Siapa nabinya? Ibrahim. Yang kedua, sekarang pertanyaannya, apalah kesamaan dua nabi ini? Kenapa sampai disebut? Kenapa tidak Isa yang disebut, Musa yang disebut? Kalau buka Quran, ada kurang lebih 136 kali Nabi Musa disebutkan Allah dalam Quran. Inilah nabi yang viral. Tapi dalam sholat kita tidak ada nama Nabi Musa. Hampir setiap surat ada Nabi Musa, Pak Gu. Dalam setiap surat, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, cerita Musa ada terus. Tapi dalam salat Nabi Ibrahim yang disebut, Nabi Muhammad yang disebut. Dua nabi ini apa kesamaannya? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. 200.000 cukup? Nah, siapa bisa jawab? Apalah kesamaannya? Tidak usah untuk depo judi online ya. Nah, untuk beli belacan, beli pencalo, untuk makan boleh. Ayahman siapkan hadiah. Ada yang tahu tidak apa kesamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Sama-sama hamba Allah. Ya Allah, bertuah raya jawabannya. Siapa jawab tadi itu? Yang mana?
Ya Allah, benar sekali jawabannya. Itu Ustaz Habibie yang ngasih hadiahnya tuh. Tak sampai hati saya mau bilang salah. Sama gak orang bilang gini? Sama-sama hamba. Sama kemarin ada status yang lagi viral kan? Jangan takut gendut. Segendut apapun kita tetap kecil di mata Allah. Tidak salah, tapi tidak benar juga gitu. Apa kesamaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Hah? Sama-sama kekasih Allah, Nabi yang lain kekasih Allah. Saya kasih. Sama-sama berjuang berkorban? Salah. Kalau sama saya tuh, saya gak yang nanya, saya gak yang jawab. Bapak, ibu, ayah, bunda, abang, kakak tinggal pura-pura mikir ya. Apa? Nah, minimal pura-pura mikir. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad ini salah satu kesamaannya adalah sama-sama meninggalkan masjid. Sama-sama apa? Masjid apa Nabi Ibrahim? Masjidil Aqsa untuk anaknya yang namanya Ishak, untuk anaknya yang namanya Ismail namanya Masjidil Haram, bukan Masjid Mujahidin. Masjid apa yang ditinggalkannya? Masjidil Aqsa. Siapa nama anaknya? Ishak. Siapa mamanya Nabi Ishak? Siti Sarah. Ini waktu pelajaran sejarah nih belet ya? Tidak. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu namanya Ishak. Masjidnya apa namanya? Masjidil Aqsa di Palestina. Kita doakan semoga segera bebas. Ya, makannya yang betul. Mudah-mudahan doa kita sampai ke sana. Anak yang satu lagi siapa namanya? Nabi Ismail. Nabi Ismail punya peninggalan satu komplek tuh, komplek keluarga. Maka keluarga kita kata Ustaz Habibie tadi kan. Apa isinya? Ada makom Ibrahim simbol bapak. Ada Hajar Aswad simbol mama, ada Hijir Ismail simbol anak. Keluarga surga. Keluarga kita, keluarga surga. Coba diulang. Keluarga kita, keluarga surga. Kumpulnya di mana? Di masjid. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apa yang ditinggalkannya? Masjid juga. Berapa masjid yang ditinggalkan Nabi Muhammad? Satu. Masjid yang pertama dibangun Masjid Kuba. Tidak apa-apa lah, salah keras tidak apa-apa, yang penting jawab. Daripada tudung saji jatuh ke rumput, hari-hari ngomong meramput. Belukar ketemu belukar, ketemu bertepuk bertampar. Ngomong miliar-miliar, kawan datang, ada gak rokok kos batang? Itu belukar yang di sana, di parit Wak Gata, ya. Di sini tada jauh, beda, ya. Ngomong miliar-miliar, ya kan? Begitu kopi pancung, rokok sebatang, tapi bukan di sini, ya. Yang sini kaya raya semuanya. Apa yang ayah mau ceritakan? Dua nabi ini sudah lama meninggal, tapi hari ini masjidnya masih dipakai orang sholat. Masjidil Aqsa masih dipakai sholat dah. Masjid Nabawi masih dipakai sholat dah. Masjidil Haram dipakai sholat dah. Tak ada habis-habisnya. Abang, kakak, ayah, bunda, inilah yang disebut beramal cerdas di waktu terbatas. Apa? Usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Mau enggak masuk surga sendiri atau masuk surga ramai-ramai? Nih ya, Ayaman tunjukkan. Berapa angkanya sekarang? Ini yang di atas panggung Ustaz Habibie, enggak boleh turun sebelum mengeluarkan duit. Ayaman dulu mulai, ya. Ayaman dulu. Pokoknya tak boleh turun dari atas panggung sebelum mereka keluarkan duit. Kalau tengok muka-mukanya banyak duit semua nih. Kita doakan yang di atas panggung ini kaya raya. Banyak duitnya, banyak rezekinya. Tolong
panitia jaga tepi-tepi, jangan mereka lompat dari samping. Berani duduk di atas, berani nyumbang. Setuju tak? Kaulah mantap. Tenang. Kita tak akan turun sebelum, pokoknya kerangking ya sini. Cuma yang di atas bisa bayar pakai keris, ya. Keris. Bukan. Ini angkanya, coba tengok berapa? 300 juta. Yang datang katanya tadi berapa? 3.000. Ini malaikat Allah datang nyatat. Berarti coba hitung, Bang En ini spesialis hitung. Kalau hitung duit cepat. 300 juta bagi 3.000. 100.000. Orang Pontianak ada tak ada 100.000? Malu lah meresmikan masjid di Jepang 70 miliar 300 juta tak selesai. Apa cerita? Sekarang 100.000 besar ke kecil? Sekarang buka Ustaz Habibi, 100.000 itu boleh dicicil 20 tahun lah nyicilnya. Biar nanti pas masuk surga belum lunas kau, kata malaikat. Nyaman ya kau nak masuk. 100.000 boleh dicicil Ustaz Habibi, tapi cicilnya 10.000 satu nama. Misal saya punya anak 4, ayah saya 1, sebelah saya, sebelah istri ayah 2, mama saya, mama istri 4. Berarti total semuanya 4, tambah saya dengan istri 6, tambah anak 4. Berarti 10 nama. Saya mau tulis 10 nama saya. Ayah saya almarhum, mama saya, terus saya, istri saya, anak saya 4, kasih ke sekolah Quran. 100.000, 10 nama. Boleh tak? Boleh tak? Siapa yang di sini lahir ada mamaknya? Pakai mama atau keluar dari cangkang telur? Siapa yang lahir pakai bapak? Maksudnya bapak ada nyumbang enggak? Bukan kayak Maryam tiba-tiba hamil gitu. Ada enggak? Berarti ada orang tua 2 yang menjadi wasilah kita lahir ke dunia. Mau tak kirim pahala untuk mereka berdua? Ingat tak namanya? Tulis, ya Allah saya mau nyumbang bapak atas nama bapak saya, atas nama mama saya. Ayah bunda sekarang punya istri, punya suami? Punya. Dia lahir seorang atau ada orang tuanya? Catat namanya. Jadi 3.000 orang nih, 100.000, 10.000 ya. Tadi saya udah ngomong sama bapak ketua DPRD kita. Pokoknya kalau urusan masjid bang, apa tadi abang bilang bang? Pokok kalau urusan masjid, wakaf, diurus. Jangan dipersulit. Macam-macam. Inilah namanya orang masuk surga lewat jalur pulpen. Saya bilang sama Pak Gub, saya bilang sama ketua DPRD kita, bang, orang punya jabatan tuh, ada Pak Rosid di sini, polisi santri Bayangkara, polisi masuk surga. Saya bilang kawan-kawan polisi, bersyukurlah dikasih baju coklat, kawan-kawan tentara bersyukurlah dikasih baju loreng. Kami cuma baju hijau gini ya bolehnya. Baju bapak boleh pakai baju putih, kami tak boleh pakai baju coklat. Kena tangkap dibawa ke kantor. Saya bilang bersyukurlah kita kalau dikasih wibawa sama Allah. Amalan gubernur, amalan ketua DPRD bukan sholat, bukan puasa, itu amalan orang Islam. Nggak usah jadi gubernur untuk sholat, nggak usah jadi gubernur untuk rajin puasa. Tak ada jadi gubernur umum bisa rajin puasa. Apa amalannya? Bikin kebijakan. Tadi udah ngomong dah abang kita Bang Tata. Beliau bilang pokoknya kalau urusan masjid, urusan dakwah, urusan kebaikan, rumah ibadah, jangan dipersulit. Betul lah bang? Kita manfaatkan kubu kita. Gunakan untuk baik-baik. Begitu nanti kita meninggal bang, pahalanya terus ngalir. Jadi yang punya jabatan, punya wewenang, pakai pulpennya tekeng, kata orang Bugis. Apa? Tekeng, ya kan kata orang Bugis, tekeng. Itu ceritanya Pak Munir tuh, saya masih ingat. Daeng kenapa kalau orang Bugis kalau makan, kalau ikan. Oh itu orang kuno. Kalau Daeng, oh kalau saya modern. Nah balik lagi tadi.
100.000 satu keluarga. Ada yang mau enggak sini? Siapa yang mau nulis atas nama orang tuanya? 10.000 ya? Cicil 20 tahun. Ada orang punya anak duit? Yang mau dulu, yang mau ya, saya tanya duitnya. Yang mau berapa orang? Bismillah ya, pasang niat ya, ikut saya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat malam hari ini mau berwakaf, bersedekah, bukan cuma untuk saya, untuk kedua orang tua saya, keluarga saya, anak cucu keturunan saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Insyaallah yang udah pasang niatnya dikabulkan Allah, cita-citanya dikabulkan Allah, disampaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat ya. Pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang niat sama-sama. Kita masukkan ini sebagai amal jariah kita, mengalir pahala kebaikan kepada orang tua. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Tataplah kami dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami datang di gemah salawat ini ya Allah, datang membawa dosa. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa telinga kami, dosa mata kami, dosa mulut kami, dosa kedua tangan kami, dan dosa kaki kami ya Allah. Kemaluan kami depan dan belakang seluruh organ tubuh kami, dan dosa-dosa hati kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, seandainya Kau terima amal soleh kami pada hari ini ya Allah, semua kebaikan yang kami lakukan, alirkan pahala dan kebaikannya ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya ya Allah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah guru-guru kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Liman lahu haqqun alaina ya Allah, kepada orang-orang yang punya hak atas diri kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami selama-lamanya ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya. Sampaikan gemah salawat ini ya Allah. Sampaikan gemah salawat ini ya Allah, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya Allah, yang mendukungnya menjadi wasilah acara yang terwujud. Sampaikan gemah salawat ini ya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami umat di akhir zaman ini tak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah. Kami yang ada di tempat ini, di Pontianak, di Pulau Kalimantan ini, ya Allah, sangat rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul di tempat ini, menyebut namanya berulang-ulang kali, menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kumpulkan kami bersama mereka nanti ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Bukan cuma kami ya Allah, orang tua kami, orang-orang yang punya hak atas diri kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami selama-lamanya ya Allah. Kumpulkan kami sekeluarga ya Allah di surga Firdaus. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kami mohon dengan sangat ya Allah, wafatkan kami semua yang di sini dengan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadikan kami ya Allah dan anak cucu keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Perbaiki pemimpin kami, berikan kami pemimpin yang baik-baik. Perbaiki pemimpin kami. Jaga lindungi kami semua ya Allah, anak cucu keturunan selama-lamanya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah, tanpa bermaksud kepadamu ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Lapangkan yang sedang sempit ya Allah. Lapangkan yang sedang sempit ya Allah. Lunaskan hutang-hutang saudara-saudara kami yang sedang punya hutang ya Allah. Berikan ketenangan ya Allah. Berikan ketenangan ya Allah. Berikan ketenangan ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah. Berikan keberkahan ya Arhamar Rahimin. Berikan kami hidup yang tenang, bahagia dan penuh berkah ya Allah. Jaga keluarga kami, jauhkan anak cucu keturunan kami dari zina dan riba. Jaga Kalimantan Barat ini ya Allah. Jaga pemimpin-pemimpinnya ya Allah, rakyat-rakyatnya, masyarakatnya, semua yang hadir di sini ya Allah. Jaga kami di Pulau Kalimantan, Indonesia dan seluruh dunia ini ya Arhamar Rahimin. Sayangi saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Sayangi saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami yang di Palestina ya Arhamar Rahimin. Jaga keluarga-keluarga kami ya Allah. Jauhkan dari zina dan riba ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ikut saya. Keluarga kita, keluarga surga. Keluarga kita, keluarga surga. Keluarga kita, keluarga apa? Yang mau masuk surga berapa orang? Semuanya masuk surga insya Allah ya. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah Bang. Pak, sampai jumpa di Baitullah. Bilang, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah. Keluarga kita, keluarga surga. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.